suami atau bapak banyak diuji. Ujiannya itu datang dari ahlihi. Dari mana? Dari istrinya. Jadi sekarang bisa kita kelihatan banyak seorang bapak, seorang suami terjerumus di dalam kemaksiatan gara-gara apa? Istri. Korupsi gara-gara apa? Istrinya minta yang dia tidak mampu, akhirnya karena memenuhi permintaan istrinya, permintaan apa? Mengambil yang bukan miliknya. Ini fitnah, ujian. Kalau dia tidak kuat akan kena di istri. Dikatakan di situ fitnatur rajul fi ahli. Fitnahnya, ujian, imtihan, ikhtibar seorang suami pada istrinya. Nah, jadi kalau kita tidak kuat, tidak bisa, kita banyak terjerumus pada apa? Perbuatan maksiat gara-gara istri. Baik di dalam harta kita melakukan kemaksiatan dan sebagainya, ini ujian yang berat. Kemudian wa malih, dan juga fi ahlihi, wa malih, dan juga terhadap hartanya. Tadi ahli itu masuk istri dan anak ya. Ahli bisa masuk ke istri, bisa juga ke anak. Banyak seorang bapak terjerumus kepada kemaksiatan, melanggar aturan, bahkan melakukan yang haram gara-gara apa? Anaknya. Karena mikirin anak. Anak yang minta sesuatu dia nggak bisa penuhi, gaji kecil akhirnya mencuri. Nah ini katanya fitnah, ujian seorang bapak pada keluarganya banyak terjadi, yaitu baik pada istri atau anaknya. Bahkan ada juga gara-gara anak dia jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebab anak dia akan menjadi terjerumus. Ini banyak sekali kejadian, dan ini tentunya ucapan Nabi terwujud sekarang. Bukan Nabi meramal, bukan Nabi mereka-reka, tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini merupakan salah satu mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti banyak fitnahnya orang bapak, seorang suami, seorang bapak pada istri dan anaknya. Wa malih, dan juga terhadap hartanya. Ini orang apa? Benda-benda orang-orang yang dekat dengan kita. Banyak orang celaka gara-gara harta. Dia punya harta, karena cintanya sama harta, hartanya harus dikeluarin zakat, tapi dia nggak mau. Akhirnya ujiannya di hartanya. Disuruh sedekah, dia tidak mau. Karena suka dengan hartanya, dia tidak mau sedekahin. Ini namanya fitnah, ujian seseorang pada hartanya. Juga wajarih, juga pada tetangga. Keluarga aman, kita bisa kendalikan. Kita tidak maksiat gara-gara istri, kita tidak maksiat gara-gara anak, kita tidak maksiat gara-gara harta. Tapi hati-hati, fitnatur rajul juga fi jari, di tetangganya. Tetangga ini juga menjadi ujian untuk kita, menjadi cobaan. Kita banyak melanggar aturan Allah gara-gara apa? Urusan tetangga. Gara-gara kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tetangga, akhirnya kita jadi kena dosa. Ini fitnah. Fitnahnya seseorang boleh jadi terjatuh pada apa? Sebab keluarganya, sebab berkaitan dengan hartanya atau tetangganya. Kalau diterjemahkan fitnah itu tadi ujian, atau diterjemahkan bala, musibah. Banyak orang, seorang suami, seorang bapak kena musibah sebab apa? Istri dan anaknya. Mungkin gara-gara dia tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, akhir kena apa? Musibah. Ini orang kena musibah gara-gara mentelantarkan istrinya. Ini orang banyak musibah gara-gara mentelantarkan anaknya. Ini orang kena musibah gara-gara tidak memperhatikan urusan hartanya. Mestinya dia keluarkan zakatnya, sedekahnya dia tidak keluarkan. Ini maka kena musibah gara-gara hartanya. Atau dia kena musibah gara-gara tetangganya. Karena dia nyakitin tetangganya terus, akhirnya kena musibah. Jadi fitnah itu bisa diterjemahkan apa? Ujian, bisa juga diterjemahkan sebagai musibah. Jadi fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jari tukaffiruha, dan bisa terhapus. Bisa terhapus dosanya, bisa terhapus balanya. Kita berdosa dengan gara-gara istri kita, gara-gara anak kita, gara-gara tetangga kita.
Atau mestinya kita kena bala, kena musibah gara-gara istri, anak, dan tetangga kita. Tapi bisa terhapus itu dosa, bisa nggak jadi bala turun kepada kita. Gara-gara apa? Lihat, tukaffiruha as-shalah. Terhapus apa fitnah tadi, haknya kembali ke fitnah. Tukaffiruha, terhapus fitnah tadi dengan apa? Sholatnya. Jadi sholat kita itu bisa mencegah bala yang turun gara-gara keluarga, gara-gara harta, dan gara-gara tetangga. Dosa-dosa bisa terhapus dengan sholat. Dosa apa? Di antara dosa gara-gara mentelantarkan atau tidak berbuat baik kepada keluarga, tidak berbuat baik dengan harta kita dan tetangga, bisa terhapus dengan apa? As-shalah. Selain sholat, tukaffiruha as-shalatu wasyam, dan juga apa? Puasa. Jadi puasa kita ini menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi luar biasa, ini amalan yang sangat-sangat istimewa. Makanya memang agak sedikit berat puasa ini. Tidak makan, tidak minum dari apa? Pagi, dari terbit matahari waktu subuh sampai terbenam. Al-imsak anil mufattirat, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Tapi pahalanya menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang mestinya kita kena musibah, mestinya kita kena bala gara-gara perbuatan kita yang kurang baik terhadap keluarga kita, terhadap harta kita yang kurang pas menyalurkannya, apa menjalankan harta kita, atau kurang pas bersikap dengan tetangga. Terhapus bala tadi, musibah tadi dengan apa? Dengan as-shaum, dengan asyam, dengan berpuasa. Luar biasa. Ini keistimewaannya. Juga was-sadaqah, dan tentunya dengan apa? Sedekah. Sedekah itu bisa menolak bala. Sering kita dengar as-sadaqatu tadfaul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi sholat, puasa, dan sedekah bisa menghapus dosa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di rumah tangga, harta, dan juga tetangga. Bahkan puasa, sholat, dan juga sedekah bisa menolak bala.